Pernah nggak sih kamu ngerasa nggak cukup baik? Kayak di media sosial itu semua orang kelihatan lebih sukses, lebih baik, lebih cantik, lebih bahagia. Tapi kamu malah ngerasa kurang terus. Padahal yang kamu lihat di layar itu belum tentu realita. Di balik itu, banyak juga orang yang sedang berjuang dalam hal yang sama, yaitu konsep diri. Menurut Carl Roger, konsep diri terbentuk dari 3 komponen. Citra diri atau self-image, harga diri atau self-esteem, dan ideal diri atau ideal self. Citra diri itu tentang bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Misalnya, aku orangnya suka menolong dan aku orangnya pendiam. Kalau harga diri itu lebih ke seberapa besar cara kita untuk menghargai dan menerima diri kita, orang dengan self-esteem yang lebih besar adalah orang yang lebih percaya diri dan tidak mudah terpengaruh dengan omongan orang lain. Sedangkan ideal diri adalah gambaran tentang diri yang kita inginkan. Masalah akan muncul kalau jarak antara diri kita sekarang dan diri ideal itu terlalu jauh. Bisa bikin stres ataupun minder. Jadi penting banget kita punya konsep diri yang positif dan realistis. Karena dari sanalah kita bisa mengembangkan diri tanpa kita harus membandingkan diri kita dengan orang lain. Konsep diri nggak muncul begitu aja loh. Ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Mulai dari lingkungan keluarga, teman, pengalaman hidup, bahkan media sosial. Data dari Journal of Youth Studies 2022 menunjukkan bahwa 68% remaja merasa media sosial memengaruhi cara mereka menilai diri sendiri. Jadi lingkungan digital itu punya dampak besar banget. Kalau sejak kecil kita sering dikritik dan dibanding-bandingkan, biasanya konsep diri yang terbentuk menjadi negatif. Sebaliknya, jika kita sering diberikan apresiasi dan dukungan, maka konsep diri positif lebih mudah terbentuk. Nah, konsep diri negatif bisa bikin seseorang sulit berkembang. Misalnya nih, ngerasa nggak pantas untuk sukses atau takut gagal terus. Bahkan, menurut penelitian dari American Psychological Association atau APA tahun 2020 mengatakan bahwa rendahnya konsep diri sangat bergantung dengan tingkat depresi dan kecemasan seseorang. Makanya penting banget buat kita mengenal dan mengelola konsep diri dengan bijak. Karena cara kita memandang diri kita sendiri itu menentukan bagaimana cara kita memandang dunia. Nah, gimana caranya punya konsep diri yang positif? Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kamu mulai dari sekarang. Pertama, kenali kelebihan dan kekurangan diri kamu. Terima keduanya tanpa harus merasa rendah diri. Kedua, hindari membandingkan dirimu dengan orang lain. Fokus pada proses dan versi terbaik dirimu. Ketiga, bangun lingkungan yang suportif. Orang-orang yang bikin kamu tumbuh, bukan yang bikin kamu ragu. Nah, yang keempat, latih positif self-talk. Misalkan yang tadinya aku tidak bisa menjadi aku akan belajar dan aku pasti bisa. Dan terakhir, jangan ragu untuk minta bantuan profesional kalau kamu ngerasa kehilangan arah. Itu bukan tanda kamu lemah, tapi bentuk kepedulian pada diri kita sendiri. Konsep diri yang sehat bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menerima apa adanya dirimu sambil terus bertumbuh. Karena ketika kamu mengenal dirimu, kamu bisa menentukan arah hidupmu dengan lebih jelas. Yuk, jadi pribadi yang lebih cerdas dan mengenal diri. Yuk jadi pribadi yang lebih cerdas mengenal diri. Yuk jadi pribadi yang cerdas mengenal diri.